Ya, halo semuanya. Apa kabar kalian semua? Kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini, sepanjang 3 minggu ini saya akan membahas mengenai Gideon. Ya, mari kita baca di Hakim-Hakim 6 sebagai bahan firman kali ini. Ya, kalian tahu, tiap hakim-hakim sudah tidak ada, pasti bangsa Israel balik ke namanya dosa. Ya, maka Tuhan menyerahkan bangsa Israel lagi ke bangsa yang lain yang bernama bangsa Midian. Sehingga orang Midian mulai menjajah bangsa Israel. Dan pada akhirnya orang Israel kembali berseru pada Tuhan. Maka Tuhan mengutus seorang nabi dan dia bilang, "Akulah Tuhan." Dia bilang, dia ingetin lagi bahwa jangan menyembah Allah-Allah lain. Ya, gitu. Dan itu latar belakangnya. Setelah itu, pada suatu ketika malaikat Tuhan datang di sebuah pohon tarbanting di Ofra, ya. Pohon tarbanting ntar kalian cari tahu sendiri ya, saya nggak tahu itu apa itu pohon tarbanting. Pokoknya pohon besar lah ya. Di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer. Dan ada seorang yang bernama Gideon, anak Yoas. Dia sedang di tempat mengirik gandum dan pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian gitu. Dan malaikat Tuhan datang menampakkan diri padanya. Terus malaikat Tuhan bilang, "Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani." Ya, Gideon bilang, masa sih gitu. Jika Tuhan menyertai kami, kenapa kami harus mengalami hal itu? Terus itu Tuhan bilang, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, selamatkanlah orang Israel dari cengkaman Midian. Bukankah aku mengutus Tuhan?" Terus dia bilang, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan? Ketahuilah, kaum ini kaum terkecil, paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda. Pokoknya dia mengatakan bahwa dia merasa paling kecil gitu. Tuhan bilang, "Aku yang akan menyertaimu. Sebab itu engkau akan memukul Midian sampai habis." Ya. Terus Gideon bilang, "Jika aku mendapat kasih karunia, maka berikanlah tanda," gitu. Ya, "Jangan kiranya pergi dari sini sampai aku datang padamu membawa persembahanku dan mengatakan padamu." Ya, firman, "Aku akan tinggal sampai engkau kembali." Lalu Gideon ke dalam mengalah seekor anak kambing. Setelah itu disiapin kayak roti gitu buat malaikat Tuhan. Ya, padahal waktu itu Gideon nggak tahu kalau orang yang baju putih itu memang malaikat Tuhan. Setelah itu diserahkan di depan malaikat Tuhan, di mana roti yang tidak beragi dan diletakkan di atas batu dan curahkan kuahnya dan dilakukan. Setelah itu malaikat Tuhan mengulurkan tongkatnya dan ajaibnya, ya, daging dan roti, timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Padahal nggak ada yang namanya korek api, maksudnya kayak korek api kecil. Tetapi api itu bisa muncul, itulah bukti bahwa itu memang Tuhan yang datang berupa malaikatnya. Terus Gideon kaget bahwa itu malaikat Tuhan dan dia merasa celaka. Ya, karena kan konon katanya kalau yang melihat Tuhan secara langsung dan sembarangan ya dalam hal ini itu bisa mati. Tetapi karena memang Gideon dipilih Tuhan, jadi Tuhan itu masih bilang, "Ya udah, karena kamu memang orang dipilih." Gitu. Terus Tuhan bilang, "Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Habis itu Gideon bikin mezbah buat Tuhan. Ya, gitu. Ya. Pokoknya Gideon disuruh Tuhan lagi ya untuk mempersembahkan kurban dan meruntuhkan mezbah keluarganya. Ya, gitu. Ya, Gideon melakukan persembahan tetapi untuk
hal menghancurkan berhala itu butuh hati-hati, di mana dilakukannya pada malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi, mezbah Baal roboh semuanya. Ya, jadi Gideon malam-malam tuh gebrak. Orang tidur, ini apa sih, pecah kapal apa orang Midian datang nyerang gitu. Waduh, takut. Padahal ternyata memang Baalnya itu hancur. Terus mereka bilang, siapa yang melakukannya? Setelah diperiksa, ternyata itu Gideon. Ya, habis itu mereka bilang ke Yoas, bawa anakmu keluar. Dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan telah menebang tiang berhala. Terus Yoas bilang, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri. Setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu nama Gideon ada nama lain, yaitu Yerubal. Ya, gitu. Setelah itu semua orang Midian dan Amalek dan orang-orang di sebelah timur berkumpul, ya telah menyeberang. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, maka sangkakala ditiup dan orang-orang biasa dikerahkan untuk mengikuti dia. Dan juga dikirimnya ke semua suku Manasye diikut juga. Habis itu ternyata orang Asher, orang Zebulon dan Naftali juga ikut. Setelah itu Gideon bilang, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan bulu domba. Ya, nah ini baru Gideon minta tanda. Tandanya gini, jika engkau memang yang menyuruh aku, suruhlah, maka aku akan siapkan bulu domba dipengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi tanah itu kering, maka taulah bahwa engkau menyelamatku. Yaudah, tanda pertama yakni bulu dombanya basah tapi tanahnya kering. Dan benar, bulu dombanya basah tapi kulit tanahnya kering. Kan logikanya satu basah semua basah, karena kan air itu menyebar. Tetapi Tuhan bikin bulunya doang yang basah tetapi rumputnya tidak. Setelah itu Gideon minta tanda yang kedua. Tanda yang kedua apa? Rumputnya yang basah tapi bulu domba yang kering. Gitu. Tapi dia bilang, janganlah, kiranya kamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata ini sekali lagi. Ya, biarkanlah aku satu kali saja mengalami percobaan dengan guntingan bulu itu. Ya, gitu. Maka Tuhan berfirman, Tuhan melakukannya pada malam itu. Ya, hanya guntingan bulu yang kering dan di atas tanah itu ada embun. Gitu, ya. Basah itu maksudnya berembun, ya. Maka pada akhirnya Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menyertai mereka. Oke, sekian firman pada kali ini. Ya, terutama berkaitan dengan panggilan dan masih panggilan, ya. Kadang panggilan Tuhan itu rada unik, ya. Cuma kadang-kadang kita masih belum ragu. Oleh sebab itu, mungkin yang kita masih ragu ini masih bisa ambil tanda, tapi bilang ampun ya. Sebab kalau orang yang sudah imannya tinggi jangan minta tanda, sebab itu tandanya lu kan udah tahu kalau gue bisa, ya, maksudnya istilahnya kamu kan tahu kalau aku bisa melakukannya, tetapi kenapa kamu masih minta bukti gitu. Kecuali kalau orang itu belum tahu. Kalau orang itu belum tahu, bilang ampunilah aku Tuhan, ya, jangan murkanya marah gitu. Intinya sebenarnya nggak boleh minta tanda kecuali kalau memang kamu masih ragu, ya, gitu. Tetapi bukan itu yang akan kubahas. Tapi intinya gini, ya, mengenai panggilan. Ingat bahwa Tuhan memanggil kita dimanapun dan kapanpun untuk menjadi apapun yang Tuhan kehendaki sehingga berguna bagi banyak orang. Ya, asal kita mendengar suara Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai kita kapanpun Dia akan memanggil kita dan dimanapun Dia memanggil kita. Sebab Tuhan menyertai kita di mana saja. Itu saja intinya. Baiklah, sekian firman kali ini. Minggu depan kita akan membahas yang berkaitan dengan perang Gideon melawan Midian. Mungkin kalian udah tahu atau kalian yang belum tahu. Silakan nonton minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bye-bye.